Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillahi mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bertemu lagi dengan saya Umar Al-Fatih di channel saya, channel Umar Al-Fatih channel, dalam kajian Ruqyah Syariah. Sekali lagi kepada sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan jaza atas subscribe-nya. Amalan ini mudah-mudahan memberatkan timbangan sahabat sekalian di yaumil akhir nanti, menjadi ladang pahala, ladang amal. Dan juga pada sahabat yang belum mensubscribe channel saya, silahkan di bawah subscribe dan tekan loncengnya agar senantiasa mendapatkan informasi yang terbaru dari saya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu syarat seorang peruqyah adalah bahwa akidahnya harus benar. Ya, akidahnya harus benar. Seorang peruqyah harus memiliki akidah yang benar, yang tampak dalam perilaku dan ucapan. Ya. Jadi akidahnya harus benar. Yang namanya akidah yang benar itu adalah imannya itu lurus, ya. Iman itu harus lurus. Sebagaimana yang namanya iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wa amalun bil arkan. Dibenarkan dengan hati, ya, sesuai juga dengan ucapannya benar, baik, ya, dan juga sesuai dengan tindak tanduknya, dengan amalan-amalannya. Nah, inilah yang dikatakan akidah yang benar. Akidah yang benar dan pemahaman agama yang kuat harus dimiliki seorang peruqyah, sebab ia akan sering berhadapan dengan dunia lain. Nah, catatannya, kenapa akidahnya harus benar? Ya. Kenapa imannya harus benar? Karena dia akan berhadapan dengan dunia lain, yaitu bangsa jin, makhluk gaib. Dan karakter utama setan atau jin adalah penipu yang pandai mencari kelemahan manusia. Jika seorang peruqyah lemah akidah, sangat mudah disusupi atau ditipu, ya, oleh setan melalui berbagai macam cara. Nah, ini saya sering mendapatkan tipuan-tipuan dari makhluk jin, tipuan-tipuan dari makhluk gaib. Dia mengaku leluhurnya, dia mengaku sunan, dia mengaku orang soleh, ya, dia mengaku wah ini kena santet, ini kena sihir, ya. Bahkan kita kadang beradu argumen pada mereka tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, makanya ini, ya, harus kita kuatkan akidah kita. Cara yang paling ampuh bagi setan untuk melemahkan akidah seseorang adalah talbis. Apa itu talbis? Talbis adalah memperlihatkan atau menampilkan sesuatu yang batil dalam kemasan kebenaran. Siapapun bisa diserang iblis dengan cara ini, ya. Jadi mereka akan melemahkan akidah kita dengan cara, ya, memunculkan talbis iblis. Sesuatu itu diperlihatkan seakan-akan benar. Ya, hati-hati kita. Jurus ini sering dipakai oleh setan jika dia kehabisan cara untuk menyesatkan seseorang yang dianggapnya kuat. Sekali lagi, seorang peruqyah yang sering berhadapan dengan dunia jin yang tidak tampak oleh mata kepalanya, maka kekuatan yang harus dia miliki untuk melawan makhluk gaib ini harus bersumber dari yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu tentunya berakar
dari akidah yang benar dan dari keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak tercampur dengan syirik, bid'ah dan khurafat. Jika sedikit saja ada cacat dalam akidah dan keyakinannya, maka setan akan sangat mudah menemukan kelemahannya. Orang yang kuat beribadah dan selalu berzikir seharusnya ditakuti setan. Tapi untuk menghadapi orang seperti ini, setan tidak kehabisan jurus. Ya, saat orang itu beribadah atau berzikir, setan datang dengan penampilan yang mampu menggetarkan jiwanya. Setan hadir dalam kekhusyuan dan keheningan itu dengan tampilan seorang alim, seorang wali, bahkan mengaku sebagai malaikat. Padahal sebenarnya dia sendiri tidak dapat membedakan mana malaikat dan mana setan. Tapi karena kelemahan akidah, seorang ahli ibadah atau ahli zikir meyakini bahwa yang dilihatnya adalah wali atau malaikat. Sehingga akhirnya timbul rasa bangga dalam hatinya bahwa dia telah menemukan ilmu kasyaf atau ilmu laduni. Ya. Dari beberapa orang yang mengalami hal seperti ini, sebagian ahli tarekat paling dominan mengalami talbis seperti ini, sehingga tidak jarang ada yang mengklaim bahwa dirinya mendapatkan bisikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu, bertemu Jibril dan sebagainya. Ya, hati-hati kita. Ini talbis iblis. Kita diperlihatkan ketemu dengan orang alim, dengan seorang syekh, dengan seorang ahli ibadah. Ya. Kita nggak memiliki dasar akidah yang kuat tentang itu. Bahkan kita ketemu dengan malaikat Jibril. Ya. Seorang peruqyah sebagai manusia biasa, dia juga tidak akan luput dari tipu daya setan. Catatannya, masalahnya adalah sejauh mana dia dapat menangkis jurus-jurus setan yang kadang muncul tanpa disadarinya. Jika dia tidak memahami bahwa itu sebagai tipu daya, maka dia akan hanyut dalam kelalaian. Misalnya, seorang peruqyah yang telah berhasil meruqyah seseorang hingga ia sembuh, kadang timbul rasa bangga, ujub, riya, sum'ah. Di antara bentuk tipu daya setan yang lain adalah keyakinan seorang peruqyah bahwa setan takut dengan garam atau benda zat lainnya. Ada pula yang mengikuti kemauan setan atau jin yang merasuki tubuh pasiennya. Jin yang merasuki tubuh seseorang kadang meminta macam-macam syarat seperti disediakan rokok, kopi, minyak wangi, bahkan hewan tertentu dan sebagainya agar memudahkannya keluar. Itu katanya. Karena kelemahan akidah, seorang peruqyah bisa saja mengikuti kemauan jin tersebut. Si pasien memang sadar kembali seperti biasa, tapi bukan berarti jin telah keluar dari jasadnya. Itu hanya tipu daya jin agar sang peruqyah dan orang yang menyaksikan yakin bahwa dia telah keluar. Di sisi lain, dengan kenyataan seperti itu akan memunculkan keyakinan bahwa jin dapat diusir dengan rokok, kopi, bawang, garam, dan sebagainya, sehingga dapat merusak akidah dan keyakinan umat. Seorang peruqyah idealnya adalah orang yang memiliki akidah yang kuat. Sekali lagi ya, jadi seorang peruqyah idealnya adalah orang yang memiliki akidah yang kuat. Jika tidak, bagaimana dia membekali pasiennya dengan akidah yang benar? Ya, kata pepatah Arab, orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Kalau seorang peruqyah belum memahami atau memiliki akidah yang baik, maka selayaknya dia terus belajar dan mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah. Jika hanya mengandalkan hafalan ayat-ayat ruqyah saja dengan sedikit pengalaman, maka dikhawatirkan dia akan dilumpuhkan setan dengan jurus-jurus yang membuatnya terperdaya. Ya, setan hanya takut pada orang yang akidahnya
kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 42, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin." Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Di antara tanda kekuatan dan kebersihan akidah seorang peruqyah adalah yang pertama, dia berupaya menjauhi perkara-perkara yang syirik meskipun hanya samar-samar atau belum jelas kesyirikannya. Dia selalu berhati-hati agar tidak terjatuh kepada perkara yang syubhat. Yang kedua, dia meyakini bahwa yang memberi manfaat dan mendatangkan mudarat hanya Allah. Oleh sebab itu, obat apapun yang digunakan, dia berkeyakinan bahwa pengaruhnya dari Allah, bukan dari obatnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah syarat seorang peruqyah, bahwa dia harus memiliki akidah yang benar sehingga dia aman, ya, terjaga dari talbis iblis. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat sekalian. Aku lukal hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.